Asia, istri Raja Firaun. Alkisah, di sebuah negeri Mesir, hiduplah raja yang kejam dan zalim, yang mengaku sebagai Tuhan. Raja tersebut bernama Firaun. Dia baru saja kehilangan istrinya karena telah meninggal dunia. Firaun merasa kesepian dan ingin mempunyai istri lagi. Hingga akhirnya Firaun mengadakan sebuah sayembara untuk mencari wanita tercantik di kota Mesir yang akan dijadikan sebagai istrinya. Akulah wanita yang paling cantik di negeri ini, dan aku pasti akan memenangkan sayembara ini. Tak mungkin, pasti aku yang akan memenangkan sayembara ini. Diam kalian, aku yang paling cantik di sini. Mimpi kalian semua, karena pasti akulah yang akan mendapatkan hati raja. Diam kau tidak lebih cantik dariku. Pasti aku yang akan menang. Kalian lebih baik pulang saja, karena pasti aku yang akan mendapatkan hati Raja Firaun. Kemudian, semua wanita tersebut menghadap Firaun. Namun, tidak ada satupun wanita yang bisa menaklukkan hati Firaun. Hingga pada suatu hari, Firaun mendengar kabar bahwa ada gadis cantik jelita keturunan keluarga Imran yang bernama Siti Asia. Sang raja merasa tertarik dengan gadis tersebut. Kemudian mengutus prajurit kepercayaannya yang bernama Haman agar datang ke rumah Asia untuk melamarkan Asia menjadi istri Firaun. Prajuritku Haman, kemari, aku punya tugas untukmu. Baiklah yang mulia, apa yang harus hamba lakukan? Kuperintahkan kau pergi ke rumah keluarga Imran dan sampaikan lamaranku untuk anaknya yang bernama Asia. Baiklah yang mulia. Haman pun pergi ke rumah keluarga Imran dan menyampaikan perintah Raja Firaun. Kemudian berjumpa dengan kedua orang tua Asia. Hai keluarga Imran, kedatanganku ke sini atas perintah Raja Firaun untuk melamarkan putrimu yang bernama Asia untuk menjadi istri dari Raja Firaun. Baiklah Haman. Putriku, apakah kau bersedia menerima lamaran Raja Firaun? Tidak, aku tidak mau. Putriku, ibu tanya sekali lagi, maukah kau menerima lamaran Raja Firaun? Tidak, ibu. Aku tidak mau. Mana mungkin aku sudi menikah dengan raja yang zalim dan ingkar itu. Kedua orang tua Asia merasa takut mendengar penolakan Asia. Kemudian, Haman pun kembali ke istana dan menyampaikan penolakan Asia. Mendengar hal itu, Firaun merasa sangat marah. Karena Firaun adalah raja yang terpandang, dan dia tidak terima karena ditolak oleh keluarga biasa. Maaf yang mulia, lamaranmu ditolak mentah-mentah oleh Asia. Bahkan ia mengatakan bahwa yang mulia adalah raja yang zalim dan ingkar. Apa? Beraninya dia menolakku? Al-Ghaddo, kemarilah. Culik kedua orang tua Asia ke sini. Masukkan ke penjara dan siksa mereka. Baiklah yang mulia. Para Al-Ghaddo pun berbondong-bondong pergi ke rumah Asia dan menyeret kedua orang tua Asia.
dan mereka akan dimasukkan ke penjara lalu disiksa. Penyiksaan ini bertujuan untuk menekan Asia agar dia mau menikah dengan Raja Fir'aun. Al-Gojo, siksa mereka, jangan beri ampun. Para Al-Gojo yang kejam mulai menyiksa kedua orang tua Asia hingga mereka lemah tak berdaya. Hingga pada suatu hari, Fir'aun mengundang Asia untuk mengunjungi kedua orang tuanya. Begitu sedihnya Asia melihat kedua orang tuanya yang disiksa, dan Asia sangat merasa bersalah. Hei Asia, jika kau anak yang berbakti dan sayang pada orang tuamu, kau harus memilih satu dari dua pilihan itu. Apakah itu yang mulia? Aku akan membebaskan orang tuamu dari penjara laknat ini kalau kau menerima lamaranku. Namun sebaliknya, jika kau menolak lamaranku, maka aku akan memerintahkan Al-Gojo ini untuk membakar kedua orang tuamu hidup-hidup, tepat di hadapanmu. Dengan sangat terpaksa, Asia pun menerima lamaran Fir'aun. Tetapi, dia mengajukan beberapa syarat. Baiklah Firaun, aku akan menerima lamaranmu, tapi ada beberapa syarat yang harus kau penuhi. Yang pertama, kau harus membebaskan kedua orang tuaku dari penjara ini. Yang kedua, kau harus membuatkan rumah untuk ayah dan ibuku, lengkap dengan perabotannya. Yang ketiga, kau harus menjamin kesehatan makan minum kedua orang tuaku. Baiklah, itu hal yang mudah bagiku. Aku akan mengabulkan semua keinginanmu. Asia mengajukan persyaratan itu agar Fir'aun merasa keberatan dan tidak jadi menikahinya. Namun, mendengar bahwa Raja Fir'aun sama sekali tidak keberatan akan syarat yang ia berikan, Asia mulai resah. Kemudian, Asia mengajukan syarat terakhir yang cukup susah dikabulkan Fir'aun. Namun, karena Fir'aun terlanjur mencintai Asia, maka Fir'aun pun mengabulkan syarat terakhir tersebut. Aku punya syarat terakhir. Aku akan menemanimu dalam setiap urusanmu. Tetapi, aku tak bersedia tidur denganmu dan disentuh olehmu. Jika kau menolak, aku lebih baik ikut mati dengan kedua orang tuaku. Baiklah Asia, aku terima semua persyaratanmu. Asia sungguh tak menyangka Raja Fir'aun mau menerima persyaratan terakhirnya. Akhirnya, karena semua persyaratan diterima oleh Fir'aun, maka Asia pun terpaksa mau dinikahi oleh Raja Fir'aun. Setelah mereka menikah, Raja Fir'aun mengajak Asia untuk tinggal di istananya yang megah dan mewah sekali. Di istana, Asia sangat dimanjakan oleh Fir'aun dengan kemewahan yang dimilikinya. Namun, dengan kemewahan yang ia miliki, ia tetap menjadi sosok wanita yang rendah hati dan tidak sombong. Walaupun Asia sudah hidup bahagia di istana, namun dia tidak mau merubah keyakinannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika malam hari, Asia selalu mengerjakan sholat. Ia meminta kepada Allah agar kehormatannya tidak disentuh oleh orang kafir meskipun itu suaminya. Ya Allah, Zat yang maha pengampun lagi maha pengasih, jagalah kehormatan hamba dari orang-orang zalim dan kafir kepadamu ya Allah. Akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan iblis yang menyerupai Siti Asia. Ialah iblis yang setiap malam bergaul dengan Fir'aun. Aku adalah iblis utusan Allah. Aku yang menggantikan Siti Asia ketika bergaul dengan Raja Fir'aun. Sampai pada suatu hari, Raja Fir'aun bermimpi buruk, yang akhirnya membuat hatinya sangat cemas. Dalam mimpinya, Raja Fir'aun melihat kobaran api yang bermunculan dari Baitul Maqdis. Kemudian, api tersebut membakar semua kota Mesir dan seluruh penduduknya. Namun, kobaran api tersebut sama sekali tidak menyentuh pemukiman Bani Israel. Dan mimpi tersebut terus berulang-ulang dan menghantui Fir'aun. Hingga akhirnya, Fir'aun pun memanggil ahli nujum dan menceritakan semua mimpinya. Hei ahli nujum, apa arti dari mimpiku itu? Gini Fir'aun, dengarkan aku baik-baik. Mimpimu berarti bahwa akan lahir seorang bayi laki-laki
dari kalangan Bani Israel. Dia akan menjadi penyebab runtuhnya kerajaanmu. Mendengar hal itu, Raja Fir'aun sangat terkejut dan dia tidak mau kerajaannya runtuh, apalagi diruntuhkan oleh kalangan Bani Israel. Kemudian, Raja Fir'aun mengeluarkan perintah yang diumumkan ke seluruh penjuru Mesir. Fir'aun memerintahkan mulai hari ini, dia dan para pengawalnya akan membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Ayo, cari bayi laki-laki dan bunuh mereka semua. Namun, tak lama setelah peraturan itu diterapkan, Raja Fir'aun mendapatkan nasihat dari seorang menterinya. Hei Fir'aun, jika kau bunuh semua bayi laki-laki dari Bani Israel, maka tidak akan ada lagi penerus yang bisa kau jadikan buruh. Padahal, kita masih butuh laki-laki Bani Israel untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar. Benar juga katamu, Menteri. Setelah mempertimbangkan nasihat menteri, Raja Fir'aun membuat peraturan baru, bahwa Fir'aun akan membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel dengan jeda setahun sekali. Hingga pada suatu hari, di pemukiman Bani Israel, ada seorang wanita yang bernama Yukabat. Ia sedang mengandung bayi laki-laki. Dan ia akan melahirkan di tahun di mana semua bayi laki-laki akan dibunuh. Akhirnya, Yukabat pun menyembunyikan kehamilannya serapat mungkin. Wanita tersebut adalah ibu dari Nabi Musa alaihi salam. Kemudian, setelah Nabi Musa lahir dengan selamat, ibunya kebingungan dan cemas karena dia akan menyembunyikan anaknya. Jika tidak disembunyikan, maka Al-Guju akan datang ke rumah dan akan membunuh anak dari Yukabat. Ya Allah, di mana aku harus menyembunyikan bayiku ini agar bisa tetap hidup dan tidak terbunuh oleh raja yang kejam itu. Di tengah kekalutan tersebut, turunlah perintah Allah kepada Yukabat untuk menghanyutkan bayinya ke sebuah peti di sungai Nil, dan Allah berjanji akan menjaga bayinya. Kemudian, Yukabat pun menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala demi menyelamatkan nyawa anaknya. Anakku, maafkan ibu. Ibu terpaksa melakukan ini atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum peti bayi itu dihanyutkan, Yukabat mengaitkan tali yang sangat panjang di peti tersebut. Dan setiap harinya, Yukabat mengikuti dari daratan kemana arus sungai akan membawa peti bayinya. Kemudian, saat bayinya menangis, Yukabat menarik petinya dan menarik tali panjang itu ke daratan untuk menyusui bayinya. Setelah selesai menyusui, Yukabat pun akan mengembalikan bayinya ke sungai. Hingga pada suatu hari, arus sungai Nil sangatlah deras, sehingga Yukabat pun kehilangan jejak anaknya. Pada saat itu, Raja Fir'aun dan Siti Asyah sedang duduk santai menghadap sungai Nil, dan dari kejauhan, mereka melihat peti terhanyut mendekati ke arah istananya Fir'aun. Karena penasaran, Fir'aun memerintahkan semua prajuritnya untuk mengambil peti tersebut dan dibawa ke istana. Kemudian, Asyah membukanya, dan ternyata berisi seorang bayi laki-laki. Fir'aun yang melihat bayi laki-laki tersebut mirip dengan wajah kaum Bani Israel, ia langsung mengeluarkan pedangnya untuk membunuh bayi tersebut, namun ditahan oleh Asyah. Janganlah kau membunuh bayi yang tak berdosa ini. Dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita. Ya mungkin baik untukmu, tapi tidak untukku. Pada akhirnya, Raja Fir'aun pun mengurungkan niatnya untuk membunuh bayi tersebut, karena Asyah mengangkat bayi tersebut menjadi anaknya dan merawatnya. Bayi tersebut diberi nama Musa. Ketika Musa sudah besar, dia melarikan diri dari kota Mesir dan kembali ke Mesir ketika sudah menjadi nabi untuk menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga pada suatu hari, Fir'aun telah mengetahui bahwa istrinya telah mengikuti ajaran Nabi Musa. Fir'aun sangat murka hingga ia menyeret istrinya ke padang pasir, kemudian mengikat Siti Asyah di sebuah batu di bawah terik matahari yang sangat panas sekali.
lalu ditinggalkan begitu saja tanpa makan dan minuman. Sebelum Siti Asiyah wafat, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun atas perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim itu. La ilaha illallah. Setelah Asiyah berdoa, dalam sekedip mata Allah menurunkan malaikat Israel dan mencabut nyawa Siti Asiyah.